Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu di rumah? Melihat gedung ini ya, saya rindu juga lihat wajah-wajah saudara. Saya hampir bisa mengenali siapa-siapa yang duduk di sekitar-sekitar mana begitu ya. Tiba-tiba teringat wajah Bapak Ibu. Oh, kalau Bapak ini dia biasa duduk di sebelah sini, Bapak sana dia biasa. Ingat-ingat lah begitu. Ya, hopefully semua kabarnya baik, luar biasa, haleluya. Saya mau jujur pada saudara, sebetulnya saya mempersiapkan, ya pasti kita sudah menyiapkan sesuatu. Cuma kemudian waktu puji-pujian tadi, saya agak terdistract. Jadi saya percaya puji-pujian di gereja itu bukan cuma, enggak tahu ya, tapi saya percaya puji-pujian di gereja itu bukan cuma sesuatu, itu seperti kayak konser begitu, ada band pembuka terus nanti bintang tamu utamanya akan muncul. Saya percaya tidak seperti itu. Saya percaya semenjak saudara memuji Tuhan, itu sudah ada pesan-pesan Tuhan yang dilepaskan. Makanya saya tidak bosan-bosan menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhanlah sungguh-sungguh. Karena saya yakin begini, bahkan sebelum firman dilepaskan, sebelum firman itu dilepaskan, firman Tuhan secara seperti ini dilepaskan, Tuhan itu sudah berfirman ketika kita memuji Tuhan. Ketika mulut kita memuji Tuhan, itu Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah melepaskan firman-Nya. Hanya gawatnya begini, kita tidak menerima hal tersebut sebab kita sendiri tidak terhisap dalam pujian penyembahan itu, gitu. Memuji Tuhanlah saudara, karena di dalam pujian itu saya yakin Tuhan sedang berbicara sesuatu. Nah, saya tadi bilang saya terdistract karena tiba-tiba sementara pujian dinaikkan, kemudian puncaknya di lagu terakhir tadi yang saudara dengar, tiba-tiba saya teringat sebuah ayat, dan ini saya mau lepaskan sebagai awal khotbah saya bagi Bapak Ibu Saudara. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah lihat. Lihat. Kalau saudara ada di rumah, saudara lagi mengikuti ibadah ini, saudara bilang dengan suara yang keras, lihat. Lihat. Pay attention, lihat. Menarik sekali karena dalam kebiasaan orang Yahudi itu sampai sekarang setiap pagi, mereka selalu mengucapkan apa yang disebut sebagai Shema. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Kameramen tidak apa-apa saya jalan-jalan ya. Soalnya di zaman pandemi ini, saya nyaris bosan itu berdiri pada satu titik begitu. Apalagi kalau kita khotbah. Kalian mengerti toh? Kalau khotbah Zoom begitu baru kita cuma duduk. Saya enggak bagaimana kayak terkunci kita. Jadi maafkan saya saudara-saudara kalau agak terganggu, tapi saya lagi suka mau hitung-hitung jogging. Jadi lihat, orang Israel itu sudah punya kebiasaan. Kebiasaan mereka adalah mereka selalu menyebut sepanjang hari, mereka selalu sebut pengakuan ini, doa ini. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Ada panjangnya lagi. Tapi
saudara coba merujuk saya ingin saudara merujuk pada kata shema. Kata shema itu sebenarnya punya arti dengar. Intinya punya arti dengar. Tapi ternyata shema ini tidak hanya cuma dengar saja. Tapi kata shema ini sudah include. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Jadi bukan cuma dengar, tapi shema juga itu menyangkut pada kata ini. Dengar, perhatikan dan lakukanlah. Dengar, perhatikan dan lakukanlah. Jadi shema itu sebenarnya menggambarkan sebuah pola di mana ketika manusia menerima sesuatu, dia menerimanya di telinga, diolah melalui distimulasi juga dengan apa yang dia lihat, lalu kemudian dia menyimpan itu dalam hatinya dan kemudian melakukannya. Itulah shema. Itulah shema. Nah, makanya orang Yahudi suka kasih nama anaknya itu Simon. Karena nama Simon itu berasal dari shema. Kata shema itu Shemon. Disitulah nama Simon. Orang yang memberi nama Simon kepada anak-anaknya sebenarnya mempunyai harapan bahwa anak-anaknya itu tersedia dan punya kemampuan untuk shema kepada Tuhan. Untuk mendengar Tuhan. Tapi perhatikan baik bahwa ini bukan cuma soal hearing, bukan cuma soal mendengar saja. Tapi shema itu adalah satu paket di mana saudara mendengar, saudara distimulasi dengan apa yang saudara lihat, tapi juga saudara bertindak melakukan apa yang saudara dengar. Pendek kata dalam bahasa Inggris dibilang apa? Pay attention. Pay attention. Lihat. Lihat. Pay attention, lihat. Saya suka bahasa Inggris bilang pay attention, berarti apa? Bayar perhatian. Berarti ketika saudara mengarahkan pandangan pada sesuatu, ada harga yang saudara harus bayar. Ketika saudara mengarahkan pandangan pada sesuatu, ada harga yang saudara harus bayar. Oh, saudara harusnya mengerti ini dengan baik. Di zaman-zaman sekarang ini, terlebih setelah pandemi, kita susah itu membayar harga untuk untuk memperhatikan. Coba lihat adatnya kita lah kalau Zoom. Kecuali kalau Zoom saudara itu diikuti oleh lebih dari 100 orang, ya pasti ada kewajiban untuk mematikan kamera, ya toh. Tapi kalau Zoom saudara diikuti oleh kurang dari itu, apalagi cuma diikuti oleh 20 orang, nyalakanlah kamera saudara. Nah, kalau kita sekarang agak susah itu. Kita cuma store, kita punya foto di Zoom, kita punya nama di Zoom, kamera mati, nah selanjutnya nobody knows apa yang terjadi di balik kamera. Nggak ada yang tahu. Bahkan sebagai pengkhotbah saya agak frustrasi juga dengan khotbah di Zoom itu, karena apalagi kalau kita khotbah di anak-anak youth, kemudian mereka punya foto profil itu yang tidak jelas-jelas begitu ya, yang gambar-gambar kartun apa. Kita seakan berkhotbah di depan orang yang ada tapi tiada begitu. Ada tapi tiada. Jadi kita kadang-kadang agak frustrasi juga itu dengan hal-hal seperti itu begitu. Makanya ini salah satu hal yang memicu saya pengen sekali bertemu langsung walaupun memang belum bisa. Tapi itu ini zaman dimana saudara lihatlah diri saudara. Terdistract enggak saudara? Kadang-kadang kita ikut ibadah begini, ada sambil memasak, ada sambil mandi, ada sambil baring-baring, dari baring-baring kemudian tertidur. Ada yang pokoknya posisi-posisi yang unfokus lah, yang tidak fokus. Posisi-posisi yang tidak pay attention.
tidak membayar perhatian. Semenjak sebelum masa pandemi ini, kita juga punya punya kecelakaan juga soal pay attention kan. Saudara tahu itu. Untuk mendengar pasangan Anda bercerita, itu ada harga yang harus dibayar. Untuk mendengar suami-suami, untuk mendengar istrinya bercerita, itu ada harga yang harus dibayar. Istri-istri juga demikian, anak-anak pun demikian. Harga yang harus dibayar adalah apa? Meletakkan gadget saudara dan kemudian mendengar. Tapi ya ampun, sedangkan untuk hal yang paling kita sukai saja kita sudah kurang pay attention loh. Apa itu? Nonton. Sebelum masa pandemi, ya ampun. Orang di bioskop itu tidak ada yang fokus nonton. Bukan tidak ada, tapi ada saja orang-orang yang di bioskop yang nonton itu tidak fokus. Jadi pegang HP, lihat-lihat anak. Ada yang main game, my goodness. Lagi nonton di bioskop main game, main Mobile Legend di bioskop. Jadi buat apa kamu masuk bioskop? Kalau kamu sibuk dengan permainan itu. Jadi memang kita sejak awal, kita susah sekali pay attention. Kita susah lihat. Salah satu syarat saudara mengalami apa yang ditulis di Yesaya 43 ini adalah saudara harus memulai dengan lihat. Lihat. Pay attention. Lihat. Bayarlah segala sesuatu. Oke? Bayarlah. Bayar. Kalau saudara duduk di Zoom, saudara bayar. Kalau anak-anak saudara bercerita, bayar. Lepaskan gadget saudara. Tunggu dia bercerita dulu. Tunggu dia ngomong dulu. Kalau istri Anda ingin bercerita pada saudara, lepaskan dulu HP. Bercerita dulu. Pay attention, ada harga yang harus dibayar. Nah sekarang mari kita lihat kejadian tentang pay attention ini. Saya mau membawa saudara pada kisah Elia terangkat ke sorga. Elia terangkat ke sorga. Saudara tentu mengerti bagaimana kisahnya Elia terangkat ke sorga dalam kitab apa itu? Dalam kitab 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Dua Raja-Raja pasal 2. Nah apa itu? Kita akan lihat di sini penjelmaan dari Shema itu tadi. Pay attention. Ada seorang bernama Elisa. Elisa ini diangkat oleh Elia untuk menjadi muridnya sesuai petunjuk Tuhan. Sesuai petunjuk Tuhan maka Tuhan menyuruh Elia untuk mengangkat Elisa yang ditunjuk Tuhan bukan hanya sebagai murid orang yang akan dimentor oleh Elia, tapi juga Elisa ini disebut Tuhan akan menjadi pengganti dari Elia. Nah, ketika Elia akan naik ke sorga, waktu Elia akan naik ke sorga, isu Elia akan diangkat Tuhan hidup-hidup ke sorga ini sudah diketahui oleh murid-murid sekolah kenabian. Nanti saudara bacalah di rumah. Jadi mereka ini dari zaman dulu-dulu ada sekolah-sekolah nabi. Ya toh. Kalau tidak salah Bu Arlin tamatan sekolah nabi ya. Apa itu? Di mana? Ungaran. Ya. Kalau tidak salah dengan apa? Kayaknya dan kakaknya teman saya ini David. Apa ya? Ita Togas ya. Oh betul. Jadi tadi yang pimpin pujian tamatan sekolah nabi. Itu. Cuma mau kasih tahu saudara, jadi saudara berjaga-jaga sebenarnya. Ya. Jadi sejak dulu itu ada sekolah kenabian seperti yang diikuti Bu Arlin kurang lebih seperti itu.
Nah, waktu peristiwa Elia naik ke sorga, ini semua murid-murid sekolah Nabi sudah tahu. Semua sudah tahu. Jadi pada hari, the day, waktu hari di mana Elia harus terangkat ke sorga, maka mereka bersama-sama berjalan menuju ke sebuah tempat di mana Tuhan nanti akan mengangkat Elia. Tapi yang lucu adalah waktu Elia dan juga Elisa berjalan dengan para rombongan nabi ini, Elia itu bilang khusus kepada Elisa. Dia bilang sampai 3 kali. Ayat 2. Dia bilang gini, mulai dari ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 2 ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Di ayat 4 kembali Elia berkata, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi lagi-lagi Elisa menjawab apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 kembali Elia ulang. Tinggal saja di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Kembali Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, Shema, dengar, lihat, lakukan. Elia tahu sekali itu, Elisa tahu sekali itu. Kalau kita betul-betul Shema, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus embrace rohnya Elisa. Elisa bilang seperti ini, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan. Saya mau saudara daratkan kata-katanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak-bapak, ibu-ibu, brosis, bukankah Anda harusnya tahu? Paling tidak saya sudah selalu mengucapkan ini dalam khotbah-khotbah saya di gereja ini. Tuhan tidak pernah mampu meninggalkan Anda dan saudara. Anda dan saya. Tuhan tidak pernah mampu meninggalkan saya dan saudara. Kalau ada satu ketidakmampuan Tuhan, satu-satunya ketidakmampuan Tuhan adalah meninggalkan saya dan saudara. Bagaimana mungkin dia mau tinggalkan saya dan saudara? Namanya saja Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah menyertai kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Itu hal yang paling mustahil Tuhan lakukan. Tapi lihatlah ini. Hal yang mustahil yang Tuhan lakukan. Hal yang mustahil yang tidak mungkin Tuhan lakukan. Ternyata kita sering lakukan. Apa itu? Meninggalkan dia. Ketika kita tidak shema, ketika kita tidak pay attention dengan dia, kita sementara berjalan menjauhi Tuhan. Kita sebenarnya sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Kita sebenarnya sedang meninggalkan Tuhan. Makanya saya bilang begini, tidak usahlah dulu soal mendengar suara Tuhan secara audible atau apa. Yang kayak begini-beginilah khotbah-khotbah kayak manusia. Adam and Eve, Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Wow. Ini Tuhan, yang nanya ini adalah Tuhan. Tuhan yang maha tahu. Maha tahu. Tapi Tuhan yang maha tahu itu
mengingkari kemahatauannya dengan berjalan dan bertanya, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Padahal kalau saya yang jadi Tuhan, saudara, astaga. Kalau saya jadi Tuhan, saya tidak perlu tanya-tanya begitu. Saya sudah tahu tempatnya Adam dan Hawa di mana dan tiba-tiba saya muncul. Wah, kan pasti efeknya lebih seru kan? Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa Adam dan Hawa ini berbuat dosa. Kita muncul di belakangnya kayak film-film horor biasa kan? Film-film tiba-tiba penjahatnya lewat di belakang, tidak kelihatan. Lewat di atas, tidak kelihatan. Tiba-tiba pemerannya cuma. Saya pengennya itu Tuhan munculnya kayak begitu. Kalau saya jadi Tuhan. Untung bukan saya yang jadi Tuhan. Tapi tidak, saudara. Tuhan itu, ya ampun. Adam dan Hawa, di manakah engkau berada? Apa itu, saudara? Tuhan sedang menagih. Tuhan sedang menagih. Pay attention-nya Adam dan Hawa. Tuhan sedang menagih ketersediaan Adam dan Hawa pada kehadirannya. Tersediakah Anda, saudara? Bagi Tuhan? Atau enggak? Atau jangan-jangan kita dengar ini tapi kita sambil bikin yang lain. Bapak ini terlalu menyalahkan. Kita kan mumpung lagi di rumah. Bukan begitu, saudara. Kita memang harus membayar sesuatu untuk menangkap sesuatu. Dan ini tidak dimulai dengan uang dulu, saudara. Ini dimulai dengan perhatian. Untuk tidak meninggalkan. Kapan pasangan Anda atau anak-anak Anda ditinggalkan oleh Anda? Merasa ditinggalkan oleh Anda. Pada saat Anda tidak pay attention dengan mereka. Ya kan? Haruskah saya putarkan di sini film drama India itu? Tentang seorang anak yang menangis karena dia bilang dia kalah saing dengan dia punya dengan handphonenya papa mamanya. Handphonenya papa mamanya itu dia itu kurang mendapat sentuhan. Handphone papa mamanya lebih sering disentuh, lebih sering dielus daripada dia. Bayangkan itu. Haruskah saya putar video itu di sini? Kan tidak perlu. Tapi yang saya mau bilang pada saudara adalah mari jaga itu. Jangan meninggalkan Tuhan. Isu meninggalkan Tuhan kan di sini kita selalu bilang isu murtad, pindah agama. Enggak, saudara. Begitu saudara gagal fokus sama Tuhan, saudara tinggalin Tuhan. Begitu saudara gagal pay attention dengan Tuhan, saudara tinggalin Tuhan. Elisa bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan Elia. Itu yang pertama dari kata lihat. Yang kedua dari kata lihat adalah jawaban Elisa kepada nabi-nabi, rekan-rekan nabi-nabinya. Jadi di ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu dan terangkat ke sorga? Aku juga tahu, diamlah. Aku juga tahu, diamlah. Waktu kita pay attention dengan Tuhan, ada gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu adalah gangguan untuk menjadi sama dengan orang-orang. Rombongan nabi ini mereka mau Elisa itu sama dengan mereka. Menyadari bahwa kita ini bakal ditinggalin. Jadi tidak usahlah segitu-gitunya. Allah. Tidak usahlah segitu-gitunya Elisa. Kamu kan sudah tahu bahwa hari ini Elia itu akan diangkat. Akan diambil daripadamu.
Apa jawaban Elisa untuk hal itu? I know, then shut up. Saya tahu, jadi diam saja. Ada godaan-godaan untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang-orang menawarkan hal itu pada saudara. Sudah Mila, memang di masa pandemi ini, ya kalau memang kita dengar, kita juga ibadahnya cuma di rumah, apa yang kita harapkan dengan ibadah di rumah? Tidak usah juga terlalu sungguh-sungguh itu mau kasih persembahan atau apa. Toh juga kita di rumah. Gereja juga tidak dipakai bagaimana juga. Jangan mau terlalu begini. Atau kemudian ada hal-hal yang lain di masa pandemi ini yang kayaknya kita harus jadi sama dengan orang-orang. Ya ampun. Elisa bilang, saya tidak akan jadi sama. Karena saya fokus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan Rasul Paulus bilang. Jadi kita harus serupa dengan siapa? Kita harus serupa dengan Yesus. Makanya hari ini pertanyaan saya adalah ini. Siapa yang saudara lihat? Siapa yang saudara pay attention? Siapa yang saudara shema? Perkataan orang kah? Pendapat orang kah? Situasi keadaan kah? Atau Tuhan yang kita lihat? Saya tidak sedang mau mengatur apa yang harusnya saudara lihat. Tapi apa yang harusnya saudara lihat harus bergantung pada Dia yang terutama yang selalu saudara fokus untuk lihat. Yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan. Makanya untuk hal-hal yang membuat kita harus jadi sama dengan orang lain. Jawaban kita adalah ini. Saya tahu, diam. Saya tahu, diam. Saya tahu, jadi diam. Amin. Andrew Wommack satu kali pergi ke rumah sakit karena dia harus check up untuk kepentingan asuransi. Nah, kemudian dokter bilang begini, jantungmu bermasalah. Andrew Wommack bilang begini, terima kasih untuk memberitahu hasil pemeriksaan ini. Kamu menjalankan tugas kamu sebagai dokter, tidak apa-apa. Tapi dia keluar dari situ dan bilang kepada jantungnya, Tuhan bilang jantung saya dirancang dengan baik. Jantung saya baik. Jantung saya baik. Sampai hari ini jantungnya baik-baik saja. Mungkin kita dengar cerita ini dan kita pikir ya ampun. Itu kan berlaku buat beberapa orang. Tapi pertanyaannya begini, siapa yang saudara pandang? Perempuan yang pendarahan selama belasan tahun itu. Dari sekian banyak orang yang berjalan menyertai Yesus ketika Yesus pergi ke rumah Yairus. Hanya perempuan yang pendarahan belasan tahun itu yang merasakan kuasa yang keluar dari Yesus. Yesus saja tahu ada kuasa yang keluar dari dia. Tapi hanya perempuan itu yang mendapatkan hal tersebut. Waktu Yesus tanya, siapa yang sentuh saya? Orang-orang bilang gini, murid-murid Yesus bahkan bilang gini, ya ampun guru, ini orang berhimpit-himpitan, semua orang sentuh kau. Terus kau tanya siapa yang sentuh kau? Pertanyaan macam apa itu? Tapi Tuhan bilang begini, saya merasakan aliran kuasa keluar dari saya. Wow. 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 Sekian banyak orang menyentuh Yesus. Tidak ada yang membuat Yesus merasakan aliran kuasanya itu keluar dilepaskan dari dirinya. Tapi hanya ada satu orang yang merabanya dengan iman. Ada satu orang yang tidak mau menjadi sama. Dia cuma pikir begini,
Saya raba jubahnya, saya sembuh. Saya tidak perlu minta-minta dia untuk datang tumpang tangan sama saya. Mungkin ada orang yang bilang gini, tumpang tangan kok juga. Tidak bisa. Ini dia lagi mau pergi ke sana kok. Tapi dia bilang enggak. Biar misalnya tidak dapat kesempatan itu, yang penting saya jamah jubahnya. Saya sembuh. Wow. Wow. Bagaimana perhatian saudara? Sebenarnya karya-karya Tuhan itu bukan nanti kita minta baru ada, enggak. Karya-karya Tuhan itu sudah tersedia. Sudah ada di perjalanan hidup kita, sudah tersedia. Pertanyaannya begini, kita percaya enggak? Kita percaya enggak? Kita lihat tidak seperti Tuhan melihat. Itu saja masalahnya. Nah, kalau ada yang membuat kita terdistract, teralihkan untuk bisa menemukan fakta-fakta ilahi di sekitaran kita, maka yang harus kita lakukan adalah I know, then shut up. Kalau dunia bahkan iblis mencoba mengalihkan perhatian saudara, cukup bilang, ya untuk hibur-hibur mereka lah, bilang, saya tahu, seperti yang kau tahu, saya juga tahu. Tapi kunci mereka dengan kata selanjutnya, diam. Kita susah sih bilang diam. Kita susah sih menghardik. Kita terlalu banyak menyerah pada hal yang tidak boleh kita menyerah. Tapi kita tidak belajar berserah kepada Dia, tempat di mana kita harusnya berserah. Say it to them. Katakan kepada mereka yang mencoba mengalihkan perhatian saudara. Diam. Diam. Itu yang dikatakan oleh Elisa. Yang ketiga dari kata lihat adalah ini. Waktu Elia sudah mau terangkat, mau pergi ke sungai Yordan, hanya Elisa yang ikut menyeberang ke sungai Yordan. Menyeberang ke sungai Yordan. Waktu mereka menyeberang di sungai Yordan, Elia tanya pada Elisa, apa yang kamu mau sebelum saya terangkat ke sorga? Elisa jawab begini, saya pengen 2 bagian rohmu. Dan kemudian kita tahu, dan kemudian kita punya pengertian itu begini. Setelah Elia naik ke sorga, Elisa dapat 2 bagian rohnya Elia. Saudara harus perhatikan baik-baik instruksinya Elia ketika Elisa meminta hal tersebut. Instruksinya Elia itu begini. Elia bilang sama Elisa, kamu harus pay attention pada saya. Kamu harus pay attention. Kamu harus perhatikan sampai saya terangkat ke sorga. Kamu harus lihat. Kamu tidak boleh melewatkan hal tersebut waktu saya terangkat ke sorga. Kalau kamu melewatkan itu, maka kamu tidak dapat apa-apa. Jadi syaratnya apa? Pay attention. Lihat. Nah, waktu Elisa lihat, baru dia menerima. Tahu gak saudara? Apa yang Elisa terima? 2 bagian rohnya Elia kah? Sudah bukan 2 bagian roh Elia lagi yang dia terima. Sebab dia waktu pay attention, sebetulnya itu merupakan penuntun untuk Elisa cuma mau diberitahu begini. Kamu harus tahu dari mana apa yang kamu minta itu berasal. Kamu harus tahu dari mana apa yang kamu minta itu berasal. Sesungguhnya itu bukan, it's not talking about me, itu yang Elia mau bilang. Ini bukan tentang saya punya 2 bagian roh, ya ampun siapa saya. Makanya Elia bilang kamu harus perhatikan. Karena Elia mau Elisa tahu dari mana sumbernya yang dia minta itu. Itu bukan 2 bagian roh Elia yang Elisa terima. Dia menerima kekuatan dari sorga.
Wow. Waktu dia lihat Elia disambar dengan kereta berapi. Dia berteriak, dia bilang apa? Bapakku, Bapakku. Ayat 12, 2 Raja-Raja pasal 2. Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Wah. Dia berteriak apa? Bapakku. Abah. Dia mau bilang apa? Sumberku, sumberku. Arti kata Abah apa? Sumber. Jadi Elisa kemudian mendapat revelasi di situ. Sumberku, sumberku. Siapa sumbernya? Dia yang mengangkat Elia. Dia yang mengangkat Elia. Itu sumbernya. Kenapa saudara harus lihat? Supaya saudara sadar sumbermu. Sadar sumber saudara. Sadar pada sumber saudara. Sadar pada sumber saudara. Seandainya kau zoom mukaku dekat dek. Baru saya mau bilang sadar. Sadar pada sumber saudara. Sadar. Semua mama gigi saya bilang gini. Sadar. Kenapa? Karena memang kita selalu melupakan siapa sumber kita. Kita selalu melupakan siapa sumbernya kita. Kita selalu lupa siapa sumber kita. Dari mana? Pak Pendeta, dari mana Bapak bisa berkata kita selalu lupa siapa sumber kita? Gampang. Saya kasih satu indikasi sederhana ketika saudara melupakan sumber saudara. Satu indikasi sederhana. Pengen diakui. Pengen diingat jasa-jasanya. Oh, itu dia jadi seperti itu. Itu karena saya. Kalau bukan karena saya, dia tidak bakal jadi seperti itu. Menuntut untuk diakui oleh orang lain. Menuntut untuk aktualisasinya diakui oleh orang lain. Oh kita, ya ampun. Satu kali saya ditegur Tuhan. Jadi saya posting biasalah toh, kita posting firman Tuhan, statement-statement. Yang saya selalu pakai hashtag I devote. Iya, saya mendevosikan itu, jadi saya tulis. Saya pakai ayat-ayat firman Tuhan lah segala macam. Terus habis itu ada orang yang dia juga tidak minta izin, dia apa. Oke lah, kalau soal minta izin sudah ada apa-apa. Dia share seakan-akan itu dari dia. Jadi dia tidak taruh namaku di situ. Weh, saya tersinggung. Saya bilang begini, ini tidak punya etika. Wah macam-macam lah saya bilang. Ini tidak punya etika. Dia harusnya taruh lah paling kurang nama. Paling kurang dia bilang izin copas kak. Ya, nggak ngomong, nggak tag. Waduh, saya bilang kecelakaan ini. Ini orang nggak tahu etika, dia begini. Sementara saya ngedumel begitu karena persoalan remeh itu. Lalu kemudian Roh Kudus tegur saya, Roh Kudus bilang begini. Sebegitu maunya kau diakui. Wih. Langsung saya ingat nasihat dari mentor saya. Mentor saya Pak Jonathan Patiasina itu bilang begini. Apa yang kita lepaskan itu tidak perlu kita labeli jadi copyrightnya kita. Tapi itu right to copy. Right to copy. Jadi waktu saya ingat itu saya langsung, ya ampun siapakah saya? Saya juga dapat kebenaran ini karena saya membaca Alkitab.
Alkitab yang dibaca oleh jutaan orang. Terus saya mau klaim bilang, kau harus take namaku. Ya ampun, siapa saya? Itulah kemudian saya jadi berpikir begini. Ngapain ya kita cari pengakuan di dunia ini? Toh nanti kalau kita masuk surga toh. Kalau kita masuk surga, kita ini bakal ketemu sama Rasul Paulus, sama Elia, Elisa, orang-orang hebat. Terus kita mau sombong bilang, saya ini di generasi saya paling banyak saya punya jadwal ya. Nah kita ini khotbahkan dorang punya tulisan, dorang punya kisah. Bagaimana kita mau, ya kita ini betul-betul cuma segelintir dari segelintir lah kalau kita sudah sampai di sana. Siapa kita yang harus datang membanggakan diri di depan Abraham dan Yohanes Pembaptis dan bilang, saya loh paling banyak jadwal, saya loh rekor khotbah saya loh yang sudah dipakai Tuhan sejak saya umur begini, saya loh yang ya ampun enggak ada. Begitu kita sampai di sana, kita ketemu dengan orang-orang dari lintasan waktu yang berbeda. Siapa saudara? Siapa saya lah? Amin. Makanya kita harus berteriak. Saudara tahu apa teriakan kita? Teriakan kita harusnya begini. Sumberku, sumberku. Itulah kemudian ketika Filipus berteriak kepada Yesus. Dan bilang begini dalam kitab Yohanes. Tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Yohanes 14. Maka itu cukup bagi kami. Coba kita baca ayat itu. Siapa tahu saudara lupa di mana. Yohanes 14. Ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Di satu sisi Filipus sadar. Filipus sadar bahwa Bapa itu cukup. Bapa itu cukup. Aba itu cukup. Karena apa? Aba itu artinya source, sumber. Dia sumber, cukup bagi kami. Tapi Yesus bilang, sudah sekian lama kamu jalan dengan saya, kamu tidak tahu kalau saya sumbernya. Kalau kamu mau lihat Bapa, kamu lihat aku. Lihat. Nah, dari Yesaya 43 ayat 19 itu, saya cuma mau share satu kata itu, lihat. Kapan-kapan kita lanjut dan kata-kata berikutnya. Tapi lihat, lihat. Ini lihat saja sudah mengambil waktu lama. Lihat. Yesus bilang begini. Telah begitu lama kamu. Coba beda ayat 9. Coba. Yang tadi. Yohanes 14. Ayat 9 nak. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak melihat aku. Barang siapa telah melihat aku. Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau saudara pay attention. Kalau saudara shema. Kalau saudara shema. Maka ini yang terjadi. Anda jadi pribadi yang merepresentasikan Bapa. Setiap orang yang menikmati hidupmu, setiap orang yang melihat hidupmu akan menikmati sumber itu. Anda mungkin tidak perlu keluar apa-apa. Tapi orang melihat apa yang saudara ucapkan, perkatakan, pikirkan, lakukan. Semua yang saudara produce dari kehidupan saudara. Benar-benar merupakan representasi dari keberadaan sumber dalam hidup saudara. Sehingga kehadiran saudara itu telah dianggap menjadi sumber. Kenapa? Karena saudara merepresentasikan Bapa. Amin. Saudara tidak merepresentasikan kekuatan diri sendiri. Saudara tidak merepresentasikan effortmu saja. Tapi saudara merepresentasikan sumbermu,
Bapamu, sumbermu. Adakah itu yang saudara representasikan? Atau saudara representasikan dirimu? Sebenarnya tahun ini adalah tahun di mana menjadi tahun perak lah buat saya ada dalam pelayanan. Kan ini tahun ke-25 saya dalam pelayanan. Tapi tahun perak ini kemudian jadi tahun pandemi. Haleluya. Tidak apa-apa lah. Kan pandemi perak ya sama. Apalah itu. Tapi saya kemudian menyadari seperti ini. Bahwa 25 tahun saya melayani. Dan itu belum lama, itu newcomer banget kan 25 tahun. 25 tahun saya melayani, apa yang saya harus review dalam pelayanan saya? Saya harus review ini. Bahwa setiap kali saya melayani, apapun itu, lewat apapun itu, saya harus lepaskan itu dengan menjadi representasi dari sumber saya. Saya harus menunjukkan bukan saya. Saya harus mengejawantahkan apa yang Yohanes Pembaptis bilang dalam Yohanes pasal 3. Come on. Yohanes pasal 3 kan Yohanes Pembaptis bilang gini. Biarlah aku makin kecil dan dia makin besar. Jadi sebenarnya saya kemudian berpikir bahwa pelayanan saya itu akan efektif, akan punya dampak. Kalau saya berkata, biarlah saya semakin kecil. Dan sumber saya lah yang semakin kelihatan dan semakin besar. Saya harus ada dalam ketersediaan. Besok-besok orang melupakan saya. Besok-besok mungkin waktu saya bilang saya sudah 25 tahun melayani, ada orang yang bilang, hah masa? Kok kayak masih baru? Dah apa-apa. Saya juga bahkan harus merelakan kalau ada orang yang mungkin kita sudah investasi pelayanan mereka sekian waktu, tapi kemudian di perjalanan waktu mereka tidak mengakui keberadaan kita. Tidak apa-apa. Karena kan ini bukan tentang saya, ini tentang sumber saya. Saya harus pastikan itu. Bahwa kalau Tuhan masih mengizinkan saya punya waktu lagi untuk 25 tahun ke depan. Saya harus memastikan bahwa 25 tahun ke depan itu adalah saya harus semakin kecil tapi Tuhan harus semakin besar. Perkataan ini bukan hanya untuk pengkhotbah dan pelayan sepenuh waktu. Perkataan ini kepada siapa saja yang beriman kepada Yesus Kristus. Dia melakukan apa saja, dia kerja apa saja. Dia harus punya rumus ini. Saya harus semakin kecil, tapi biarlah Tuhan semakin besar. Biarlah sumber saya itu yang semakin besar. Atas perkataan ini, Yohanes Pembaptis telah dengan berani merelakan kepalanya dipenggal. Mati dalam usia yang masih sangat muda. Karena apa? Karena buat dia, saya harus makin kecil. Tapi dia yang saya persiapkan jalannya, itu harus semakin besar. Shema saudaraku. Shema saudaraku. Shema, Shema. Pay attention Bapak Ibu. Pay attention. Lihat. Maka kemudian apa? Yesaya bilang apa? Yesaya 43 ayat 19. Lihat. Kenapa kamu harus pay attention? Karena apa? Karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Nanti kapan-kapan saya lanjut lagi dengan kata ini. Sebab kata yang kedua adalah sesuatu yang baru. Tapi kebutuhan kita dalam melihat karena ini. Karena kita harus menemukan sesuatu yang baru yang telah disediakan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari tim musik kita, saya langsung saja berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan, Allah kami, Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Hanya kepada Engkaulah kami berbakti, hanya kepada Engkaulah kami memberikan hidup kami.
hanya kepada Engkau saja kami menaruh kepercayaan. We put our trust only in you. Hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Mengingatkan kami bahwa kami harus shema. Kami harus mendengar, melihat, fokus, pay attention. Dan bertindak, melakukan ya Bapa dalam sorga. Jadi Tuhan, arahkanlah pandangan kami untuk selalu melihat kepada Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami percaya. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami, dan saya yakin itu ada saudara-saudara kami yang mengalami, yang terdampak begitu sangat Tuhan.